Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Teman-teman yang mudah-mudahan diberkahi Allah, melanjutkan kemarin kita menjelaskan tentang prediksi dari para ulama tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kita lanjutkan kajian kitab Hikayah Ramadan tentang apa saja yang kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, amalan apa yang baik dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Hikayah Ramadan ada 3 tingkatan amal. 3 tingkatan tersebut seperti yang dijelaskan dalam kitab Hikayah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'la maratibi ihya'iha utawi luhur-luhure piro-piro derajate murib-murib Lailatul Qadar. Ai Lailatul Qadri tegese Lailatul Qadar iku ayyuhya yen to murib-murib sapa wong kullal laili ing saben-saben wengi bi anwa'il ibadati kelawan piro-piro wernone ibadah. Kasolati kaya dene salat, wal qiraati lan maca Al-Qur'an, wa kasratid du'ai lan akehe doa, al mustamili kang mengku ala kaulihi ing atase ucapane wong, rupane ucapan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi. Seorang hamba dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tingkatan yang pertama adalah seseorang menghidupkan malamnya, semua malamnya dihidupkan dengan anwa'il ibadah, berbagai macam ritual ibadah. Di antaranya adalah kasolati, melaksanakan solat. Solat ini dalam artian solat yang disunahkan untuk dilaksanakan pada malam hari. Di antaranya ada solat tasbih, ada juga solat malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Wal qiraati dan membaca Al-Qur'an, dan wa kasrati du'ai al-mustamili ala qaulihi Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi derajat yang paling tinggi adalah seorang menggunakan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah, seperti halnya membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat, dan memperbanyak membaca doa yang pada intinya adalah meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat dengan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu adalah derajat yang paling mulia, derajat yang paling tinggi. Seorang hamba dikatakan sebagai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Derajat yang kedua wa'au satuha utawi tengah-tengahe marotib, tengah-tengahe derajat iku ayuhiya yento murib-murib sapa wong mu'dzamal laili ing ake-ake wengi bima kelawan perkara dzukira kang den tutur apa mak. Jadi urutan yang kedua adalah seseorang mempergunakan atau menghidupkan sebagian malamnya dengan sesuatu yang sudah disebutkan tadi. Kalau derajat yang paling mulia yang pertama itu menggunakan semua malamnya itu dengan beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sedangkan derajat yang kedua, derajat yang dikatakan sebagai derajat awsat, adalah orang yang menggunakan sebagian malamnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah derajat yang kedua. Kalau apa perbedaannya? Kalau derajat yang pertama orang menggunakan seluruh malamnya dengan beribadah, sedangkan derajat yang kedua menggunakan sebagian malamnya dengan beribadah. Itu yang membedakan. Sedangkan derajat yang ketiga wa adnaha utawi luwi andap-andape marotib, derajat yang paling rendah iku ayusolia yento solat sopo wong al isya'a ing solat isya fi jamaatin ing dalam jamaah.
wa ya'zima lan nejo sapa wong ala sholati subhi ing atase salat subuh fi jama'atin ing dalam jamaah. Ini adalah hal yang paling rendah dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa itu? Dia melaksanakan sholat Aisyah dengan berjamaah dan dia ada azm, ada kesengajaan, ada keinginan untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Itu derajat yang paling rendah yang dianggap sebagai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wala yaqtasu fadluha biman ittala'a 'alaiha. Wala yaqtasu lan ora dadi tertentu apa fadluha keutamaane Lailatul Qadar biman kelawan wong ittala'a kang ningali sapa man 'alaiha ing atase Lailatul Qadar. Jadi keutamaan yang didapatkan atas malam Lailatul Qadar itu tidak tertentu bagi orang yang melihat malam Lailatul Qadar. Bal yahsulu balik hasil apa fadilah liman kedua wong ahyaha kang ngurip-ngurip sapa man ing Lailatul Qadar. Bahkan tanpa melihat Lailatul Qadar, ketika kita menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah itu sudah hasil. Artinya sudah hasil kita membuat amalan yang kita lakukan di saat malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan fadilahnya. Wa illam yatoli senajan orang ningali sapa man 'alaiha ing atase Lailatul Qadar, walaupun dia tidak melihat malam Lailatul Qadarnya, tapi dia mengisi malamnya dengan beribadah kepada Allah, itu sudah hasil. Hasil dalam artian dia dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Khilafan halin ulayani liqaulin Nawawi, kedua kaulai Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalam syarah Muslim. Keterangan ini berbeda dengan pendapatnya Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Apa pendapatnya? Karena beliau mengatakan wala yunalu fadluha illa liman atla'ahu Allahu 'alaiha. Kata Imam Nawawi, wala yunalu olan ora den perkole apa fadluha keutamaane Lailatul Qadar ila liman angin kedua wong atla'a kang ningali sapa manhu ing Lailatul Qadar atla'aha kang meruhaken atau ningaliaken iman sapa Allah Gusti Allah 'alaiha ing atase Lailatul Qadar. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, orang yang mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar itu tertentu bagi orang yang melihat malam Lailatul Qadar atau tanda daripada Lailatul Qadar. Kalau menurut kebanyakan ulama tidak. Menurut kebanyakan ulama meskipun dia tidak melihat Lailatul Qadar, tapi mereka menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah, maka ini sudah hasil. Naam, yo bener. Haluman utawi tingkai wong utawa tingkai haluman utawi tingkai wong atol akang ningali sapa man 'alaiha ing atase Lailatul Qadar iku akmalu luwih utama idza qoma ing dalam nalikane jumenengi sapa man biwadho fiha kelawan piro-piro penggaweane Lailatul Qadar. Betul. Jadi yang lebih sempurna itu adalah ketika dia melihat Lailatul Qadar dan dia mengamalkan ibadah-ibadah atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah kepada Allah. Itu yang paling sempurna. Wayun dabulan den sunahaken opo ikhfa'uha nyamaraken Lailatul Qadar liman kedue wong ro'aha kang ningali sapa manha ing Lailatul Qadar. Jadi bagi seseorang yang melihat Lailatul Qadar itu disunahkan untuk tidak bercerita. Jadi napa jenenge menyamarkan, merahasiakan. Jadi tidak bercerita bahwa saya tadi malam melihat Lailatul Qadar. Tidak begitu. Yang paling baik adalah dipendam saja. Kenapa? Li'annaha fadilatun. Li'annaha karena teman setune Lailatul Qadar iku fadilatun keutamaan. Wal fadilatu utawi keutamaan iku yang bagi sayukyo opo katluha nyimpen fadilah. Kenapa disunahkan untuk tidak menceritakan atau merahasiakan Lailatul Qadar ketika orang melihat Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu suatu fadilah, dan fadilah itu selayaknya yang paling baik adalah disirikan, dirahasiakan, disimpan.
Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu tadi keterangan tentang derajat-derajat orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan mohon maaf, akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.